Halo semuanya, kalian kalau pengen jadi sukses, dengerin kata saya ya. Ayo kita lanjut ke cerita awal saya bisa berangkat ke Jepang, oke? Dengerin. Waktu itu kerja di Indonesia, ikut bapak saya. Terus saya lihat lilik saya, dia sudah sudah berangkat ke Jepang di tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu ya kan. Nah, setelah itu emak saya ngomong ke saya, cerita, itu Fajar, lilik kamu sudah ke Jepang, apakah kamu nggak ingin ikut berangkat ke Jepang gitu, apa kamu nggak ingin gitu kan. Kalau di Indonesia memang sih saya nggak melihatkan UMR Indonesia atau gimana, tapi kalau untuk untuk mencari penghasilan, kalau kita belum punya keahlian khusus atau apa pasti susah ya kan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang dengan syarat-syaratnya yang misalnya kayak tamatan SMA, tamatan kuliah, itu juga bisa berangkat ke Jepang asalkan dengan kemauan yang kuat kita pasti bisa. Nah, dari itu saya sebenarnya itu sebelum itu tuh saya sudah ingin ya kan melihat lilik saya itu berangkat berangkat ke Jepang. Terus dia udah kelihatan sih ada kemajuan ya kan, ada yang kayak dia renovasi rumah ya kan, terus beli tanah. Nah, saya kepengen ya kan. Nah, semenjak dari situ saya kepengen, ada cita-cita, tapi sebenarnya tuh saya takut kalau merantau ke Jepang itu, saya takut sebenarnya. Karena waktu itu kayak mikir ya kan, apa enggak bahaya merantau ke ke luar negeri gitu kan. Nah, dari situ saya hidup cuma sekali, saya pikir kayak gitu. Hidup cuma sekali. Nah, dari situ saya beranikan aja gitu. Berani bilang sama mama. Semenjak itu saya sebelumnya itu di Jambi gitu kan. Nah, habis itu saya pulang ke rumah, ke Kebumen, tempat emak saya. Nah, dari situ saya itu habis puasa kalau nggak salah itu dari rumah itu Lebaran. Nah, habis itu saya berangkat ke sekolah bahasa Jepang. Ya, sekolah bahasa Jepang itu yang ada di Klaten kalau nggak salah. Oh ya, di Klaten. Namanya itu waktu itu Condo Birowo, disingkat CB. Dulu itu waktu tahun 2002 apa 2003, saya masuk 2003 maksudnya ya. Apa 2002 itu, saya lupa juga sih. Udah ada 4 tahunan dari sekarang. Nah, semenjak dari situ saya masuk belajar, ada 1 bulan atau 2 bulan saya belajar di situ. Saya ditawarin job itu tuh kayak pekerjaan gitu kan. Tanya, Fajar, apakah kamu mau job pekerjaan tobi, itu kalau di bahasa Jepang tobi, kalau di Indonesianya scaffolding gitu kan, ditawarin. Saya kan iseng-iseng mencoba gitu kan, saya iseng-iseng mencoba latihan. Saya pikir kan latihan interview gitu pertama kali, soalnya saya seumur hidup belum pernah interview. Nah, dari situ saya coba-coba iseng-iseng. Tahu-tahu pas waktu interview itu sama orang Jepang itu, alhamdulillah langsung diterima saya. Saya sih sebenarnya senang banget, cuma kebanyakan kepikiran, wah di Jepang gimana ya kan, pekerjaannya berat itu kan, orang-orangnya katanya disiplin, keras, banyak sekali ya. Kayak kita melihat di TikTok itu ada yang bilang keras ini itu sebagainya. Memang sih benar di Jepang itu keras. Saya lihat sendiri teman saya ya, emang banyak perusahaan lain gitu kan, memang saya lihat memang sih keras, kasihan sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah perusahaan saya alhamdulillah baik semuanya kok. Tapi kalau kalian ingin sukses gitu kan, misalnya di Indonesia belum ketemu rezekinya gitu kan, cobalah beranikan diri untuk keluar, mencari pengalaman ke luar negeri gitu.
ya seenggaknya ya 3 tahun gitu. Kalau nggak ke Jepang ya ke Korea gitu. Saya menyarankan gitu ya. Tapi lebih bagus itu beranikan diri. Jangan takut, bener jujur. Semua itu kalau dengan keberanian, dengan tekad yang kuat, pasti bisa. Saya nggak bohong. Pelan-pelan kita belajar menyesuaikan di tempat pekerjaan kita. Cobalah. Memang sih di Indonesia mencari pekerjaan tuh kayak sulit-sulit, gampang gitu kan. Tapi kalau kalian ingin mencoba yang lebih merasakan nuansa gimana sih rasanya dikerja di negeri orang gitu kan, cobalah itu kan. Jangan takut, jujur sih. Memang awal-awalnya takut, tapi banyak banget sih teman-teman saya tuh berani gitu. Contohnya, saya sebenarnya nyesel sih berangkat umur kemarin tuh umur 23 gitu. Pengennya sih umur kayak 19, 20 itu udah pengen berangkat gitu. Saya udah agak ketuaan gitulah maksudnya. Soalnya teman-temannya itu masih ada umur 23, 22, 20 gitu kan. Saya udah umur 27 sekarang. Tapi ya alhamdulillah, walaupun menyesal karena terlambat, tapi nggak apa-apa. Sebelum kalian menyesal gitu kan. Pokoknya kalau kalian punya tekad, punya punya keberanian, berangkat. Jangan takut. Dimanapun kalian kerja itu pasti ada resiko. Saya tahu dimanapun kalian kerja pasti ada resiko. Tapi cobalah, beranikan diri kalau kalian pengen sukses, ya kan. Memang sih di Indonesia kalau kita ketemu menemukan pekerjaan yang udah enak gitu kan, gaji yang lumayan, memang sih bagus. Mending di Indonesia. Saya pun berpikir seperti itu. Kalau saya punya di Indonesia gitu kan, Indonesia pekerjaan tetap, terus kayak udah punya usaha sendiri, penghasilan sendiri, itu saya sebenarnya pengen di Indonesia aja gitu kan, nggak jauh dari keluarga, ya kan, bisa merasakan makan makanan khas Indonesia gitu kan tiap hari kan. Kalau di sini kan kita kalau mau makan makanan Indonesia kan kayak kita pergi dulu agak perjalanan 2 jam lah, 3 jam gitu kan jadi agak beresiko juga sih, maksudnya itu agak susah juga mau menikmati masakan Indonesia gitu. Tapi kan kita melihat jangka panjangnya, nanti kita ke depannya kayak gimana. Insya Allah kalau kita punya keberanian itu kan, untuk mentalitas ke depannya kita gitu bisa membangun masa depan yang cerah gitu. Memang iya, kalau di Indonesia itu emang kalau udah ketemu kerjaan yang tetap, punya bisnis gitu kan, gaji yang mumpuni gitu, terus punya usaha di mana gitu kan, emang enak di Indonesia sih sebenarnya, jujur aja. Kita karena keberanian, punya tekad, di Indonesia kita nggak menemukan yang kita cari, cobalah ke luar negeri gitu, entah kemana, ke Singapura, ke Vietnam, ke Thailand, ke Jepang, Korea, boleh, ke luar negeri, yang pokoknya yang bisa, yang kalian inginkan lah. Saya sih merekomendasikan ya apa yang ada di pikiran kalian, minat kalian apa, itu sangat bagus. Saya sangat merekomendasikan banget, jujur. Memang kebanyakan orang-orang lihat itu tuh takut sih. Jujur aja, emang takut. Pertama kali saya menginjakan kaki di Jepang itu jujur takut banget saya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan ya kan, pelan-pelan alhamdulillah ya berani, udah terbiasa kayak rumah sendiri gitu kan. Mau kemana gitu tuh udah biasa, karena di Jepang itu orang-orang itu nggak peduli banget gitu, nggak peduli, maksudnya kalau ada orang nyapa ya disapa gitu. Memang sih orang Jepang tuh sopan-sopan, ramah-ramah, iya benar. Cuma nggak mengurus tuh
nggak ribet gitu loh. Nggak kayak di Indonesia, maksudnya kayak ada yang beli ini kita iri, ada yang beli itu kita ini gini. Enggak, kalau di Jepang udah orang mau gini udah tinggal nggak, pokoknya nggak peduli lah gitu, aman aja. Ya pesan saya, jangan takut, jujur. Pesan saya, kalau kalian punya keberanian, berangkat, belajar pelan-pelan. Apalagi kalau kalian masih tamatan SMA itu baru-baru itu, punya niat kecil itu kan, niat, pokoknya kuatkan niat kalian. Nah, belajar itu, terus masuk ke sekolah bahasa Jepang, ada pekerjaan itu 3 tahun 5 tahun itu nggak terasa sih sebenarnya. Ya maksimal 5 tahun 8 tahun nggak apa-apa sih, nggak lama juga. Misalnya kalian tamatan SMA umur 17, berarti berangkat sekitar umur 19-20, 5 tahun nggak apa-apa, saya merekomendasikan banget. Misalnya ya, tapi kalau misalnya kalian nggak ingin ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar belum menemukan penghasilan di Indonesia yang baik gitu kan, saya merekomendasikan banget keluar. Maksudnya bukan keluar dari Indonesia, maksudnya keluarlah, berani gitu, cari pekerjaan ke luar negeri gitu. Nah ya, semangat lah sebagai pejuang rupiah ya. Ya saya sudahi saja ya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada yang mau mau berangkat atau gimana gitu kan, saya rekomendasikan banget untuk beranikan diri kalian. Bener-bener. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.